Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fatul. Oh, Fatul kenapa? Fatul sakit. Oh iya, Bentar, oke. ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak. Ya, hari ini kita akan mempelajari metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Sebelumnya kalian ada yang tahu apa itu metamorfosis? Saya tahu, Bu. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada yang tahu metamorfosis itu ada berapa? Ada. Ada berapa? Ada. Apa-apa? Sempurna, tidak sempurna tanpa metamorfosis. Baik. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada 2 jenis metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda, dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah apa, anak-anak? Kupu-kupu. Lalu apa lagi? Lalu Nggak tahu. metamorfosis adalah proses penting dalam siklus hidup hewan. Proses ini memungkinkan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang biak dengan sukses. Yang pertama ada telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada daun. Yang kedua adalah larva atau ulat. Setelah telur menetas, keluarlah larva atau ulat. Ulat ini akan memakan banyak daun dan tumbuh besar. Selanjutnya menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan besar. Dan yang terakhir yaitu imago atau kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa waktu, kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah. Cantik. Ini ada gambar metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Iya. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap, yaitu tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk yang drastis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang yaitu telur, nimfa, dan imago atau belalang dewasa. Yang pertama ada telur. Belalang betina bertelur lalu meletakkan telur-telurnya di tanah atau daun. Yang kedua ada nimfa. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Dan yang terakhir imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Ini ada gambar metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Terjadi pada makhluk hidup seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa.
dewasa. Wah, Mari bagus kita sekali ya, satu Bu. persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. 4. Kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Dari materi tersebut ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Baik, Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik atau LKPD dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ya. Ini kelompok ini ya. Ya. Roman nih maju. Apa sih nanti? Bentar. Enggak dong. Pohon. Nah, teman-teman, ini yang dinamakan metamorfosis kata. Ada telur, berudu 1, berudu 2, katak kecil, katak besar. Udah, Bu? Iya, benar apa salah teman-teman? Yeay, benar. Oke, benar. Silakan duduk. Terima kasih Vera. Iya, Beri tepuk tangan dulu dong. Baik, dari pembelajaran tadi ada yang ingat tadi kita mempelajari apa? Kata Iya. Terus apa lagi? metamorfosis. Iya, betul. Oke, sekarang Ibu akan membagi soal evaluasi yang dibagikan secara mandiri. Ya. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Silakan sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.